Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia akan mempresentasikan materi pada kesempatan kali ini tentang faktor-faktor yang harus diperhitungkan dalam seleksi dan langkah-langkah dalam proses seleksi. Baik, sebelum lanjut pada materi, kami akan memperkenalkan diri kami dari kelompok 9, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Maisel Ria Panggalo dengan NIM 2211021021, dan yang kedua ada rekan saya yaitu Sri Indriani Borubangun dengan NIM 2211021022. Seperti yang terlihat pada slide, pada materi kami ini terdapat dua peta konsep, yaitu yang pertama ada faktor-faktor yang harus diperhitungkan dalam seleksi, dan yang kedua yaitu langkah-langkah dalam proses seleksi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu faktor-faktor yang harus diperhitungkan dalam seleksi. Menurut Nitissimo, pada tahun 1996, faktor-faktor yang mempengaruhi proses seleksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu umur. Usia manusia sangat mempengaruhi disiplin, tanggung jawab, pengalaman, kondisi fisik, kesetiaan. Pada karyawan yang masih muda, pada umumnya mereka kurang disiplin, tanggung jawab, pengalaman, serta kesetiaan. Akan tetapi, mereka memiliki kondisi fisik yang bagus. Sedangkan karyawan yang telah agak tua mempunyai disiplin, tanggung jawab, pengalaman, serta kesetiaan yang lebih besar. Namun, kondisi fisik yang sudah mulai menurun. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin mempengaruhi tugas-tugas yang dibebankan pada seorang karyawan. Karyawan wanita diberi tugas yang kurang mengandalkan kemampuan fisik bila dibandingkan dengan karyawan laki-laki. Terdapat tugas-tugas tertentu yang hasilnya akan lebih baik bila dikerjakan oleh karyawan wanita jika dibandingkan dengan hasil pekerjaan karyawan laki-laki dan sebaliknya. Yang ketiga yaitu kesehatan. Kesehatan dibagi menjadi dua bagian, yaitu kesehatan dalam arti umum ialah seseorang karyawan yang tidak memiliki penyakit berbahaya serta dapat menular di karyawan lain. Sedangkan kesehatan pada arti khusus, yaitu seseorang karyawan dapat menurun produktivitas kerjanya karena kesehatan dalam arti khususnya terganggu. Contohnya, seorang pilot harus tidak berkacamata. Yang keempat yaitu tubuh, mencakup tinggi badan, berat badan, roman muka, bau badan, potongan rambut, cara berjalan, serta lain sebagainya. Hal-hal itu sangat berpengaruh dalam produktivitas karyawan dan wajib diseleksi dengan ketat. Contohnya, seorang karyawan hotel harus tidak punya bau badan, potongan rambut wajib rapi, gaya tubuh wajib profesional. Baik, yang kedua yaitu langkah-langkah dalam proses seleksi. Menurut Putra, di tahun 2015 menuliskan beberapa langkah-langkah dalam proses seleksi yang meliputi seleksi surat lamaran pekerjaan, pengisian belangko lamaran pekerjaan, mempelajari referensi, wawancara awal, tes uji penerimaan, tes psikologi, tes kesehatan, wawancara akhir dengan atasan langsung atau end user, hingga dengan menetapkan pegawai tersebut diterima atau tidak. Adapun langkah-langkah yang paling umum dilakukan dalam proses seleksi yaitu yang pertama, penerimaan pendahuluan. Proses seleksi artinya jalur dua arah. Perusahaan memiliki para karyawan dan para karyawan memilih perusahaan. Seleksi dimulai dengan kunjungan calon para pelamar ke kantor personalia ataupun dengan permintaan tertulis dengan aplikasi. Yang kedua yaitu tes-tes penerimaan. Berbagai peralatan bantu yang menilai kemungkinan kombinasi dari kemampuan, pengalaman, kepribadian pelamar, serta persyaratan jabatan. Yang ketiga yaitu wawancara seleksi. Percakapan formal serta mendalam yang dilakukan buat mengevaluasi hal yang dapat diterima atau tidak seorang pelamar. Yang keempat yaitu pemeriksaan referensi. Terdapat dua macam pemeriksaan referensi, yaitu yang pertama, personal reference, ialah referensi tentang karakter pelamar, biasanya diberikan oleh keluarga,
teman terdekat baik yang ditunjuk oleh pelamar sendiri maupun diminta perusahaan. Yang kedua yaitu employment reference. Referensi ini mencakup tentang latar belakang ataupun pengalaman kerja pelamar. Yang kelima yaitu evaluasi medis. Mencakup pemeriksaan kesehatan pelamar sebelum keputusan penerimaan karyawan dibuat. Evaluasi ini mengharuskan pelamar menunjukkan informasi kesehatannya. Yang keenam yaitu wawancara atasan langsung. Atasan langsung pada akhirnya ialah orang yang bertanggung jawab atas para karyawan baru yang diterima. Oleh sebab itu, pendapat dan persetujuan mereka wajib diperhatikan buat penerimaan final karena dianggap memiliki kemampuan buat mengevaluasi kecakapan teknis pelamar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pelamar tentang pekerjaan tertentu secara lebih tepat. Yang terakhir yaitu keputusan penerimaan. Keputusan diterima atau tidaknya seorang karyawan menandai berakhirnya proses seleksi. Departemen Personalia dapat mempertimbangkan kembali para pelamar yang ditolak buat lowongan pekerjaan yang lain karena mereka sudah melewati berbagai macam proses seleksi. Baik, kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi yang kami bawakan pada kesempatan kali ini, seleksi ialah suatu kegiatan atau aktivitas dalam manajemen sumber daya manusia untuk memperoleh calon kandidat sesuai dengan yang diperlukan. Proses seleksi calon karyawan ialah salah satu bagian yang terpenting pada manajemen sumber daya manusia karena pelaksanaan proses seleksi ini akan mengakibatkan dampak bagi pencapaian tujuan organisasi. Seleksi manajemen sumber daya manusia ini artinya proses rekrutmen di mana serangkaian tahapan menetapkan pelamar diterima atau ditolak dalam sebuah penawaran pekerjaan pada organisasi. Proses seleksi manajemen sumber daya manusia ini dilakukan dengan berbagai proses, yang diakhiri dengan apakah pelamar tersebut dinyatakan diterima ataupun tidak dalam sebuah penawaran pekerjaan. Baik, sekian materi yang kami presentasikan pada kesempatan kali ini tentang faktor-faktor yang harus diperhitungkan dalam seleksi dan langkah-langkah dalam proses seleksi. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya dalam mempresentasikan dan dalam tutur kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan salam penutup. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.